Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas menentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Sebelumnya kita lihat dulu ada 4 gambar di sini. Gambar 1 dan gambar 2 merupakan grafik fungsi kuadrat. Kalau kita lihat grafiknya di sini naik, kemudian di sini itu puncak, turun. Pada waktu naik tentunya gradiennya positif, sehingga f aksen x-nya bernilai lebih dari 0. Kemudian di sini gradiennya 0 di sini. Sehingga pada titik A, f aksen A bernilai 0. Sementara setelah nilai A di sini turun lagi, sehingga f aksen x berkurang dari 0. Pada gambar 2, gambarnya turun kemudian naik. Pada saat x bernilai A itu tidak naik turun, dikatakan di sini puncak karena terbuka ke bawah, maka di sini balik minimum. Kalau di sini balik maksimum. Itu maksimum itu dikatakan jenisnya, minimum juga dikatakan jenisnya adalah nilai minimum. Di sini grafiknya turun, maka gradiennya negatif atau kurang dari 0, f aksen x kurang dari 0. Sedangkan setelah nilai A di sini f aksen x bernilai lebih dari 0 atau positif, gradiennya positif. Saat x-nya bernilai 0 berarti f aksen A bernilai 0, sehingga A ini menyebabkan fungsi bernilai maksimum atau minimum. Yang di sini nanti bernilai maksimum, di sini bernilai minimum. Pada gambar 3 di sini grafiknya naik, kemudian tidak naik, tidak turun, belok ini, kemudian naik lagi. Gradiennya positif 0, kemudian positif lagi. Sementara gambar yang keempat juga tidak ada maksimumnya, karena di sini turun kemudian belok, turun lagi, sehingga gradiennya negatif 0, kemudian negatif lagi. Sehingga jika nanti ditemui dari positif 0 kemudian negatif, berarti ini naik kemudian turun, berarti ini jenisnya maksimum. Sementara kalau negatif 0 kemudian positif berarti turun kemudian naik lagi, sehingga nanti jenisnya minimum. Sementara ini positif 0 positif lagi, positif 0 kemudian positif lagi, maka di sini dikatakan belok. Dan di sini juga di sini belok, dari negatif 0 kemudian negatif lagi, negatif 0 negatif lagi, maka dua bentuk ini merupakan belok nanti jenisnya. Kita ambil contoh yang pertama di sini. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 5. Tentunya kita tentukan f aksen x-nya dulu sama dengan 2x min 2. Kemudian kita tentukan pembuat nolnya, yaitu f aksen x-nya sama dengan 0, 2x min 2 nilainya 0, 2x sama dan 2, x-nya nilainya 1. Kemudian kalau kita cek di sini, 1 kita ambil di sebelah kiri dari 1, kalau kita substitusikan di sini, misalnya kita ambil 0. 0 dikalikan 2 adalah 0 dikurangi 2 bernilai negatif. Kemudian dikali lebih dari 1, misalnya 2. 2 kali 2 4, kurangi 2 4, 4 itu positif. Sehingga turun karena negatif kemudian naik positif, sehingga ini nanti jenisnya adalah jenis minimum karena turun terkecil kemudian naik lagi.
Sementara nilai stasionernya berarti F1, karena di sini yang menyebabkan nilai ekstrim atau nilai stasioner. Kita substitusikan di persamaan utama di sini, berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 5, 1 dikurangi 2 ditambah 5, nilainya adalah 4. Kemudian jenisnya balik minimum ya, dengan titik balik 1,4. Nah, 1 ini menyebabkan nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya setelah kita substitusikan di fungsi utama bernilai 4 sehingga 1,4. Pada soal kedua di sini, tentukan nilai stasioner, titik balik, dan jenisnya. Kita tentukan dulu f aksen x sama dengan 0, langsung saja di sini. Negatif 2x plus 2 sama dengan 0, sehingga x-nya nilainya adalah 1. 1 ini yang menyebabkan bernilai ekstrim, bisa maksimum, bisa minimum. Kita cek dulu 1, kita substitusikan pada turunan pertama di sini. Kita ambil kurang dari 1, kurang sedikit boleh, misalnya ya 1 kurang sedikit, misalnya 0,9, masalah. Tapi kita ambil bulat saja 0 misalnya. 2 kali 0 adalah 0 ditambah 2 adalah 2. 2 itu positif. Kemudian kita ganti lebih dari 1, misalnya kita ambil 2. Negatif 2 kalikan 2 dan negatif 4, negatif 4 ditambah 2. Negatif 2, berarti negatif 2 itu negatif. Maka di sini grafiknya naik karena positif, kemudian negatif turun lagi. Saat di X sama dengan 1, itu adalah bernilai ekstrem. Sehingga jenisnya nanti kalau kita lihat di sini, karena naik kemudian turun, maka maksimum. Kita tentukan dulu nilai stasionernya dulu. Berarti F1 substitusi di sini negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 4. Di sini harus hati-hati di sini kalau kita perhatikan di sini negatif x kuadrat. Nanti jangan salah arti negatif x kuadrat tidak sama dengan negatif x dikuadratkan. Di sini yang kuadrat adalah x-nya, sehingga di sini kalau kita ganti hanya satunya yang dikuadratkan. Sehingga nilainya adalah negatif 1 ditambah 2 ditambah 4 atau 5. Kemudian kita tentukan titik balik. Berarti 1,5. Jenisnya balik maksimum. Kita lihat pada soal cerita berikut. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan ketika yang
Saya ulang, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Ketinggian yang dicapai peluru dalam waktu T detik adalah H meter. Dirumuskan HT sama dengan 160 T min 4T kuadrat. Tentukan yang pertama T agar H maksimum, kemudian tentukan tinggi maksimum. Tentunya di sini adalah fungsi dalam bentuk T. Yang pertama HT sama dengan 160 T min 4T kuadrat, sehingga yang menjemahkan maksimum berarti H aksen T sama dengan 0. Ini kita turunkan berarti 160 min ini kalikan menjadi 8 T sama dengan 0, sehingga 8T sama dengan 160, T nya bernilai 20, sehingga 20 ini menyebabkan ketinggian maksimum. Agar maksimum, maka T sama dengan 20. Kemudian soal yang B, pertanyaan B adalah tinggi maksimum, berarti sama aja kita mencari H20 pada persamaan pertama. Di sini kalau kita substitusikan HT-nya sama dengan 160T, berarti 160 dikalikan 20 karena T-nya ketemu 20 dikurangi 4 kali 20 kuadrat. Jadi kita kalikan 320, ini 4 kali 4 berarti 16, 00, sehingga nilainya adalah 1600 meter, sehingga ketinggian maksimumnya adalah 1600 meter. Kemudian pada soal berikut, sebuah balok dengan alas persegi, jumlah luas seluruh sisi 96 cm persegi. Tentukan volume maksimum balok. Kita gambarkan dulu baloknya. Karena alatnya persegi, maka kita ambil X. Di sini X tingginya adalah kita nyatakan T. Kemudian luas sisinya berarti X dikalikan X dikalikan 2 atas dan bawah. X dikalikan X kuadrat dikalikan 2 ditambah. Ini X berarti 4X dikalikan T. 4X T. Sementara luasnya adalah 96, sehingga kalau kita tuliskan 2X kuadrat ditambah 4X T sama dengan 96. Kemudian fungsinya kita bagi dalam T. 4X sama dengan 96 dikurangi 2X kuadrat, sehingga T-nya sama dengan 96 dikurangi 2X kuadrat per 4X, atau kita bagi 4, 24 per X dikurangi berarti menjadi bagi X semua 1/2X. Kemudian kita lihat
volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volume sama dengan panjangnya X, lebarnya X, berarti X dikalikan X dikalikan tingginya ini 24 per X min setengah X. Volume atau fungsi dalam X di sini berarti kalau kita kalikan ini lenyap, berarti tinggal 24 X. Kemudian ini menjadi X pangkat 3, berarti setengah ini X kuadrat dikalikan X pangkat 3. Kemudian agar maksimum maka B aksen X harus bernilai 0. Turunannya di sini berarti 24 dikurangi 3 per 2 X kuadrat bernilai 0, atau 3 per 2 X kuadrat sama dengan 24 kali balik, berarti 24 kali 2 per 3 bernilai 16, sehingga nilai X nya bisa 4, bisa negatif 4. Sehingga kalau kita cek di sini ada dua jenis, negatif 4 dan 4. Di sini kita cek positif negatifnya dulu, naik turunnya pada turunan di sini. Kita ambil kurang dari 4 di sini, sehingga atau kita ambil 0 dulu sini, turunan di sini 24 dikurangi 0 adalah 24 bernilai positif. Sementara kalau kita ambil lebih dari 4, misalnya 6, kita kuadratkan di sini, kemudian pangkat 3 mas, turunnya pangkat 2, kita 24 dikurangi dengan 3 per 2 X pangkat 6 misalnya. Tentunya kalau kita hitung nah ini bernilai positif apa negatif. 3 per 2 kali 36 tentunya bernilai negatif. Ini adalah bagi 2 18, berarti bernilai negatif. Begitu juga kalau kita gantikan kurang dari 4, tentunya akan bernilai negatif juga. Sehingga dari sini turun ya, kemudian dari sampai 4 itu naik lagi, sampai 4 turun, sehingga 4 ini menyebabkan maksimum karena sini naik kemudian turun, sehingga V4 sama dengan substitusikan pada fungsi pertama dikalikan 4 dikurangi setengah X pangkat 4 X pangkat 3. Di sini fungsinya adalah volume 24 X min setengah X pangkat 3. X nya kita ganti 4, 24 kita kalikan 4 96, ini berarti kalau kita kalikan setengah sama dengan 32, sehingga hasilnya adalah 64. Ini adalah volume maksimumnya. Sebagai latihan silakan dikerjakan soal berikut.